Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang anggaran pengumpulan piutang untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cahya Trimaharani, nomor absen 7. Saya Muhammad Edi, absen 20. Saya Nabila Alivia Putri, absen 21. Saya Dini Kurnia Dewi, nomor absen 25. Saya Rio Yudhistira Ramadan, absen 30. Berikutnya adalah contoh soal dari anggaran pengumpulan piutang. PT Bunga Abadi menetapkan rencana penjualan untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2023 didasarkan pada akhir bulan sebagai berikut. Bulan Juli dengan jumlah penjualan 200 juta, bulan Agustus dengan jumlah penjualan 300 juta, bulan September dengan jumlah penjualan 400 juta, bulan Oktober dengan jumlah penjualan 350 juta, bulan November dengan jumlah penjualan 300 juta, dan bulan Desember dengan jumlah penjualan 350 juta. Penjualan dalam bulan Mei dan Juni masing-masing 200 juta dan 250 juta. Syarat pembayaran 5/20 N per 30. Diperkirakan 60% dari jumlah penjualan tersebut akan dapat diterima pembayaran dalam waktu 20 hari, 30% dalam waktu sisanya pada bulan tersebut, 10% sisanya diterima dalam waktu 1 bulan berikutnya. Berdasarkan data tersebut, susunlah skedul pengumpulan piutang untuk bulan Juli sampai Desember tahun 2023. Pembahasan. Maksud dari 5/20 N per 30 adalah akan mendapat diskon 5% apabila membayar dalam waktu 20 hari dan tidak mendapat diskon apabila lebih dari 20 hari sampai 30 hari. Berikut cara menghitung pola pengumpulan piutang. Yang pertama, penerima piutang bulan Juli dari penjualan bulan Mei dan Juni. Yang pertama, menghitung penjualan bulan Mei yang diterima bulan Juli yaitu 10% dari 200 juta adalah 20 juta. Yang kedua, menghitung penjualan bulan Juni yang diterima bulan Juli yang mendapat diskon 60% dari 250 juta sama dengan 150 juta, dan diskon 5% dari 150 juta adalah 7.500.000. Lalu dikurangi hasilnya menjadi 142.500.000. Yang tidak mendapat diskon 30% dari 250 juta adalah 75 juta. Hasilnya ditambah dengan jumlah diskon tadi menjadi 217.500.000. Lalu, jumlah penerima piutang bulan Juli adalah hasil dari penjualan bulan Mei ditambah penjualan bulan Juni yaitu Rp237.500.000. Yang kedua, penerima piutang bulan Agustus dari penjualan bulan Juni dan Juli. Yang pertama, menghitung penjualan bulan Juli yang diterima bulan Agustus yaitu 10% dari 250 juta adalah 25 juta. Yang kedua, menghitung penjualan bulan Juli yang diterima bulan Agustus, mendapat diskon 60% dari 200 juta sama dengan 120 juta, dan diskon 5% dari 120 juta adalah 6 juta rupiah. Lalu dikurangi hasilnya menjadi 114 juta rupiah. Tidak mendapat diskon 30% dari 200 juta adalah 60 juta. Hasilnya ditambah dengan jumlah diskon tadi menjadi 174 juta rupiah. Lalu jumlah penerima piutang bulan Agustus adalah hasil dari penjualan bulan Juni ditambah penjualan bulan Juli yaitu 199 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga, penerimaan piutang bulan September dari penjualan bulan Juli dan Agustus. Yang pertama, menghitung penjualan bulan Juli yang diterima bulan September yaitu 10% dari 200 juta adalah 20 juta. Yang kedua, menghitung penjualan bulan Agustus yang diterima bulan September, mendapat diskon 60% dari 300 juta sama dengan 180 juta, dan diskon 5% dari 180 juta adalah 9 juta. Lalu dikurangi hasilnya 171 juta, tidak mendapatkan diskon 30% dari 300 juta adalah 90 juta. Hasilnya ditambah dengan jumlah diskon tadi menjadi 261 juta. Lalu jumlah penerimaan piutang bulan September adalah hasil penjualan bulan Juli tambah penjualan bulan Agustus yaitu 281 juta. Yang keempat, penerimaan piutang bulan Oktober dari penjualan bulan Agustus dan September. Yang pertama, menghitung penjualan bulan Agustus yang diterima bulan Oktober yaitu 10% dari 300 juta adalah 30 juta. Yang kedua, menghitung penjualan bulan September yang diterima di bulan Oktober, mendapatkan diskon 60% dari 400 juta sama dengan 240 juta, dan diskon 5% dari 240 juta adalah 12 juta. Lalu dikurangi hasilnya 228 juta, tidak mendapatkan diskon 30% dari 400 juta adalah 120 juta. Hasilnya ditambah dengan jumlah diskon tadi menjadi 348 juta. Lalu jumlah penerimaan piutang bulan Oktober adalah hasil dari penjualan bulan Agustus ditambah penjualan bulan September yaitu 378 juta. Yang selanjutnya, 5. Menghitung penerimaan piutang bulan November dari penjualan bulan September dan Oktober. Yang pertama, menghitung penjualan bulan September yang diterima bulan November yaitu 10% dari 400 juta adalah 40 juta. Yang kedua,
menghitung penjualan bulan Oktober yang diterima bulan November. Mendapat diskon 60% dari 350 juta sama dengan 210 juta. Dan diskon 5% dari 210 juta adalah 10.500.000. Lalu dikurangi hasillah 199.500.000. Tidak mendapat diskon 30% dari 350 juta adalah 105 juta. Hasilnya ditambah dengan jumlah diskon tadi menjadi 304.500.000. Lalu, jumlah penerimaan piutang bulan November adalah hasil dari penjualan bulan September, ditambah penjualan bulan Oktober, yaitu 344.500.000. Yang terakhir, nomor 6, menghitung penerimaan piutang bulan Desember dari penjualan bulan Oktober dan November. Yang pertama, menghitung penjualan bulan Oktober yang diterima bulan Desember, yaitu 10% dari 350 juta adalah 35 juta. Yang kedua, menghitung penjualan bulan November yang diterima bulan Desember, yang mendapat diskon 60% dari 300 juta adalah 180 juta, dan diskon 5% dari 180 juta adalah 9 juta. Lalu dikurangi hasilnya menjadi 171 juta. Tidak mendapat diskon 30% dari 300 juta adalah 90 juta. Hasilnya ditambah dengan jumlah diskon tadi menjadi 261 juta. Lalu, jumlah penerimaan piutang bulan Desember adalah hasil dari penjualan bulan Oktober ditambah penjualan bulan November, yaitu 296 juta. Dan berikut adalah hasil dari perhitungan anggaran pengumpulan piutang pada PT Bunga Abadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.